Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan membahas on-chain matrix yang bernama Total Value Lock atau biasa disingkat sebagai TVL ya. Jadi ini adalah metrik on-chain yang mengukur total nilai aset suatu koin yang terkunci dalam semuanya ya. Benar-benar dari DeFi protokol atau dari blockchain yang secara keseluruhan bisa dibilang. Jadi benar-benar semua ya. Dan kebanyakan dari aset mereka itu karena memang sering diputar lagi gitu. Misal kayak contoh Ethereum. Ethereum itu akhirnya di-staking lagi, diputar lagi gitu. Sampai akhirnya ya, dia bisa berkembang terus gitu kan. Nah, dalam TVL ini atau Total Value Lock, ini benar-benar mencakup semuanya. Jadi dalam stakingnya, dalam bisa dibilang lending dan borrowing-nya itu semua dicakup semua gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang menginterpretasikan TVL, yaitu ada 2 ya, yaitu TVL tinggi, yaitu intinya ya asetnya bertumbuh terus, atau ya TVL turun, ya asetnya mengurang terus gitu. Jadi kalian bisa tahu ya, kalau TVL-nya turun terus, berarti ya ini sedang tidak baik-baik saja gitu asetnya kan. Kalau TVL-nya naik terus, ya lagi tinggi, ya itu bisa dibilang ya lagi bagus itu proyeknya atau koinnya bisa dibilang. Pertanyaannya, ya mengapa ya kita harus mengetahui total value lock atau TVL? Ini gue udah bagi jadi 4. Jawabannya yang pertama itu bisa mengukur kesehatan ekosistem gitu. Di saat TVL-nya sedang tinggi gitu atau sedang naik terus secara konsisten, itu kan artinya bisa dibilang sebagai ekosistemnya itu lagi bagus gitu, lagi benar-benar berkembang. Kenapa? Karena terus berkembang naik gitu kan TVL-nya. Dari sistem staking-nya, mungkin dia putar lagi kemana, ke lending borrowing, mungkin ke liquidity provider dan lain-lain ya, itu terserah chain-nya sendiri gitu ya. Kedua, itu ada perbandingan yang objektif juga. Kita bisa membandingkan ya salah satu chain dengan chain lain dengan ya lihat dari TVL-nya gitu. Suatu proyek A dengan proyek B. Kita bisa lihat dari TVL-nya juga. Lagi konsisten naik yang mana nih? Kalau misalnya lebih konsisten yang A, ya kita masuk ke yang A. Kalau yang B lebih konsisten naik, ya kita masuk ke yang B. Seperti itu, simple banget. Selanjutnya, itu kita bisa menemukan potensi koin yang hidden gems atau proyek yang hidden gems. Karena banyak ya, ada project yang bisa dibilang TVA cukup tinggi tapi harganya belum cukup tinggi juga gitu, belum nyampe fair value-nya. Misal, dengan TVL yang cukup besar, itu harusnya fair value aset tersebut, misal koinnya di harga $1, tapi sekarang harga koinnya masih di $0,6 gitu atau $0,5. Jadi kita bisa melihat itu sebagai hidden gem, sebagai aset atau kripto koin yang under value. Nah, kita bisa masuk ke koin tersebut gitu, walaupun bukan untuk jangka panjang, itu untuk ya invest kecil-kecilan lah bisa dibilang. Selanjutnya untuk manajemen resiko yang pasti. Jadi kita tahu ya resikonya kayak gimana ketika kita investasi di TVL yang lagi rendah atau TVL yang lagi tinggi, seperti itu. Contohnya di sebelah sini langsung ya ada total value lock dari Avalanche ya. Jadi waktu itu di saat 2022 ini Avalanche lagi meledak-meledaknya, karena apa? Karena dia waktu itu lagi menciptakan ya namanya narasi GameFi juga. Jadi banyak game yang dibikin ya atau di-build dalam chain Avalanche ini gitu dan kalian lihat ya AVAX ini naik ya sebesar ya 14 kali lipat gitu ya, cuman dalam waktu ya beberapa bulan, 6 bulan doang dia naik 14 kali lipat gitu. Kalau kalian masuk 1 juta jadi 14 juta, itu kan udah gila bisa dibilang ya. Atau kalian bisa lihat ya total value lock-nya dari Hyperliquid gitu, koin yang lagi gila juga sekarang ya dibicarain banyak orang. Kalian bisa lihat ya ini total value lock-nya ini cukup menarik, kenapa? Karena dia konsisten grow, dia nggak terlalu signifikan naik, tapi dia konsisten secara perlahan-lahan dia tetap grow. Dan kalian lihat ya, ini Hyperliquid juga naiknya ya secara pelan-pelan juga, nggak langsung signifikan kayak AVAX tadi langsung jeder ke atas. Ini ya masih lebih normal gitu ya. Dia ada naik dulu, turun dulu dikit, naik lagi dikit, ada sideways dulu, baru naik lagi. Seperti itu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk modul kita hari ini. Gua harap kalian cukup mengerti dengan modul ini ya. Kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.